हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो. Dah ngudut dulu. Halo warga nobar yang kalau chat nagih hutang centang satu terus, tapi pas update status langsung view duluan. Kayak apa kabarnya bebuhan pemantau diam-diam. Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini sangat excited sekali karena akan membawakan sebuah film action gangster tahun 2025 terbaru yang banjir darah dan emosi. Sebuah film yang baru kali ini saya menemukannya. Jadi tonton sampai akhir biar paham. Sebuah film yang cocok gesan menemani pian pas lagi suntuk nunggu mie instan mateng, tapi gas kompor malah habis duluan. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah They Call Him OG. Di awal film kita dibawa ke tahun 1940 di Tokyo ketika Perang Dunia Kedua tengah berlangsung. Jepang menjadi salah satu negara yang berperan besar dalam perang mematikan tersebut. Namun ketika perang berakhir, justru Jepanglah yang mengalami kehancuran paling parah. Kekalahan itu membuat stabilitas negara runtuh dan menciptakan kekosongan kekuasaan. Di tengah kekacauan tersebut, sejumlah mantan prajurit Jepang membentuk sebuah organisasi yang kelak dikenal sebagai Yakuza. Mereka perlahan mengambil alih Jepang melalui kekerasan dan tindakan barbar. Namun di sisi lain, para samurai yang masih tersisa menolak tunduk pada dominasi dinasti Yakuza dan mulai melakukan perlawanan. Sayangnya, karena kalah jumlah, para samurai diburu dan dibantai. Yakuza memusnahkan hampir seluruh garis keturunan samurai. Hanya sedikit yang berhasil melarikan diri ke Gunung Fuji, tempat mereka mendirikan sebuah perguruan tersembunyi demi mempertahankan keberadaan klan samurai dari kepunahan. Pada tahun 1970, Yakuza akhirnya menemukan tempat persembunyian samurai terakhir. Pertumpahan darah pun tak terhindarkan. Kazao, pemimpin Yakuza saat itu, membantai seluruh anggota klan di dojo tanpa tersisa, termasuk Oja Sensei, suhu terakhir para samurai. सामुराई में नहीं है मास्टर. सामुराई की ताकत कैसे खोतो? Bukannya ngomong ara-ara, malah aca-aca. Di tengah itu, anak buah Kazao melaporkan bahwa dari 100 keturunan dan murid samurai, mereka hanya menemukan 99 mayat, satu orang berhasil lolos. Oja Sensei menyatakan bahwa samurai terakhir itu adalah keturunan India, telah menguasai dojutsu dengan sempurna dan kelak akan mengakhiri Yakuza. Samurai terakhir itu adalah Ojas Gambera yang kelak dikenal sebagai Oji. Oji akhirnya tiba di sebuah pelabuhan dan menumpang kapal menuju Mumbai. Pada saat yang sama, dua pengusaha India, Satya Dada dan rekannya Vardaman Mirajkar, sedang mengangkut tumpukan emas batangan untuk membangun pelabuhan pribadi. Selama bertahun-tahun mereka merantau di Jepang hingga meraih kekayaan, dan kini mereka ingin pulang ke India untuk membuat dermaga besar di India Selatan dan membuka 19 lapangan pekerjaan. Namun di tengah perjalanan, ternyata kabar tentang emas itu terdengar oleh sekelompok perampok yang kemudian menyergap kapal. Mereka berniat menjarah seluruh emas dan bahkan tega membunuh. Tak ingin ada korban lagi, Satya Dada menawarkan emasnya asalkan para penumpang selamat. Namun oh, salah pilih Sandra. Tanpa banyak cang-cincong, Oji sang samurai terakhir menghabisi seluruh perompak menggunakan pedangnya. Sebagai rasa terima kasih atas penyelamatan itu, Satya Dada ingin memberikan hadiah emas kepada Oji. Karena jika bukan karena Oji, seluruh kerja kerasnya selama 10 tahun merantau akan hilang. Namun Oji menolak dengan halus. Ia membantu karena kagum pada pengorbanan Satya Dada yang rela kehilangan emas demi menyelamatkan nyawa. Sebagai gantinya, Satya
Satya menawarkan Oji untuk ikut dengannya dan menjadikannya anak angkat. Singkat cerita, dermaga impian Satya dan Mirajkar akhirnya berdiri, namun perjalanan mereka tidak mudah. Banyak musuh mencoba menghancurkan usaha ini, tetapi bersama Oji semuanya berhasil ditumpas. Tak satu pun berani menantang dua tokoh besar tersebut, apalagi ada samurai terakhir yang selalu berada di sisi mereka. Dan film pun baru dimulai. Kemudian kita dibawa ke tahun 93. Petugas dermaga Satya mencurigai sebuah kapal asing yang tidak dikenal. Pardu, anak kedua Satya, lalu ditugaskan untuk memeriksa muatannya. Di tempat lain, Jimmy, anak kedua Miraj, mendapat kabar bahwa kontainernya telah tiba di dermaga. Perlu diketahui, dermaga itu dulunya milik Satya dan Miraj, tetapi 15 tahun lalu mereka berpisah dan kini menjadi rival. Saat salah satu kontainer hendak diperiksa, Jimmy muncul dan meminta agar kontainer miliknya tidak dibuka. Namun Pardu tetap bersikeras menjalankan prosedur. Dan ketika kontainer dibuka, oh, ternyata kontainer tersebut berisi RDX, bahan peledak berkekuatan tinggi, lebih kuat dari TNT dan lebih dahsyat dari ledakan amukan istri. Oleh karena itu terbukti kontainer itu berbahaya. Namun melihat kedatangan polisi, Jimmy dan kelompoknya melarikan diri meninggalkan kontainer tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa satu kematian itu akan mengubah takdir Bombay selamanya, karena mereka baru saja membangunkan iblis yang selama ini tertidur lelap. Kematian Pardu mengguncang banyak pihak, termasuk sejumlah lembaga negara dan tentu saja Miraj yang kini telah menjadi seorang menteri. Di kantornya, Miraj diberi kabar bahwa anak bungsu Satya telah dibunuh dan pelakunya adalah anaknya sendiri, yaitu Jimmy. Seketika wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Ia langsung memarahi Jimmy karena bertindak gegabah, apalagi korbannya adalah anak Satya Dada, sosok yang paling disegani di Bombay. Di acara tahlilan Pardu, pejabat, politisi hingga para mafia berkumpul menjadi satu. Seluruh anggota keluarga Satya hadir, termasuk Arjun, cucu Satya yang kini sudah memiliki pasukan pribadinya. Meski begitu, Arjun menolak masuk ke dalam rumah. Ia berkata kepada teman-temannya bahwa 15 tahun lalu ayahnya Cakrawarti tewas dan kini pamannya menyusul. Ia yakin Bombay akan berubah menjadi lautan api. Dharani, tangan kanan Satya, memintanya masuk sebagai bentuk penghormatan seorang pewaris dinasti Satya Dada. Namun Arjun menolak karena ia tidak ingin meneruskan bisnis keluarga. Di ruangan lain, Gita, ibu Arjun sekaligus adik ipar Pardu, meluapkan kekesalannya kepada polisi yang justru menanyainya soal kronologi kejadian. Padahal semua orang tahu pelakunya adalah Jimmy, anak Miraj. Suasana tahlilan mendadak menegang ketika Mirajkar dan Jimmy memasuki rumah duka. Semua mata langsung tertuju pada mereka. Setelah bertahun-tahun berpisah, dua keluarga itu akhirnya dipertemukan kembali melalui sebuah kematian. Miraj menyampaikan belasungkawa dan berjanji akan mencari siapa pembunuh Pardu. Namun semua yang hadir tahu bahwa pelakunya justru berdiri tepat di hadapan jasad Pardu. Dipermalukan di hadapan banyak orang, Jimmy sontak ingin melawan. Namun tangannya digenggam erat oleh Miraj, ayahnya yang terlalu takut kepada Satya untuk membiarkan anaknya bergerak sedikit pun. Setelah itu, Satya menatap Miraj tajam dan berkata bahwa untuk saat ini masalah berhenti sampai di sini karena Jimmy masih berstatus tersangka. Namun jika nanti hukum menetapkan Jimmy benar-benar bersalah, Miraj tentu tahu siapa yang akan kembali. Mendengar ancaman itu, Miraj hanya terdiam karena ia sangat paham apa arti kata-kata Satya. Salah satu anak buah Arjun bertanya apa yang sebenarnya menjadi awal konflik antara keluarga Satya dan keluarga Miraj. Arjun menjawab singkat, yaitu dermaga. Di tempat lain, Jimmy menuntut jawaban serupa dari ayahnya dan mengapa Miraj hanya diam saat ia dipermalukan di rumah duka. Dengan wajah pucat, Miraj akhirnya menceritakan masa lalu yang selama ini ia sembunyikan.
Semua bermula 15 tahun lalu ketika Miraj ingin merebut pelabuhan dari tangan Satya. Ia mengirim ratusan mafia bayaran untuk menculik Satya dan Arjun kecil memaksa Satya menandatangani surat pemindahan dermaga. Meski sudah disiksa, Satya tetap tidak mau menandatangani surat pemindahan dermaga. Secara logika, mustahil Satya dapat selamat dari situasi itu. Akan tetapi when OG comes. Dengan hanya membawa katana, Oji berjalan tanpa ragu dan dalam hitungan menit ia membantai setiap orang yang berdiri di hadapannya. Oji melawan seluruh mafia hingga tak ada suara tersisa selain derap langkahnya yang berlumur darah. Di tengah kekacauan itu, Satya menandatangani berkas pemindahan dermaga dan meletakkannya di atas meja sebagai simbol tantangan, menyatakan bahwa siapapun yang mampu mengambilnya berhak menjadi pemilik baru. Setelah membantai seluruh orang yang mengancam Satya, hanya Miraj yang Oji biarkan hidup, itu pun sambil berlutut dan memohon ampun. Oji memberinya satu peringatan terakhir untuk jangan pernah mengusik Satya atau pelabuhannya. Jika berani, Oji sendiri yang akan datang untuk memenggal kepala Miraj. Arjun kecil menyaksikan semuanya dari lantai atas. Setelah para musuh tewas, Oji melepas bajunya yang berlumuran darah. Para pekerja dermaga mengambil baju itu dan menjadikannya bendera, tanda bahwa selama bendera tersebut berkibar, tak ada seorang pun yang boleh menyentuh wilayah Satya Dada. Karena itulah Miraj tidak berani mengangkat wajah ketika Jimmy dipermalukan. Bukan takut pada Satya, tetapi pada orang di belakang Satya. Dan jika Oji mendengar kabar kematian Pardu, kepala Jimmy mungkin tidak akan sempat menyentuh tanah sebelum tubuhnya menyusul. Anak buah Arjun kemudian bertanya, di mana keberadaan Oji? Arjun menjawab bahwa 15 tahun lalu Oji pergi karena dialah yang dianggap membunuh ayah Arjun. Arjun menyaksikan sendiri ayahnya tergeletak dengan Oji yang memegang senjata. Bagi Arjun, itu sudah menjadi bukti mutlak. Karena itu, Arjun yakin kematian Pardu akan memancing Oji kembali. Dan jika Oji muncul lagi, Arjun berjanji rela mati demi membalas dendam atas kematian ayahnya. Sementara itu, Kepala Menteri India diberi laporan mengenai masuknya kontainer berisi RDX ke Bombay yang menyebabkan kematian Pardu Dada. Namun, yang ia takutkan bukan bahan peledaknya, melainkan badai besar konflik yang akan menghantam Bombay. Di sisi lain, Geta dan Satya pergi mengecek kontainer berisi RDX itu. Satya tidak akan membiarkan siapapun menyentuh bahan peledak tersebut. Setelahnya, Satya membawa abu jenazah Pardu dan pergi ke suatu tempat. Jimmy lalu menelepon polisi korup bernama Taude. Jimmy tidak peduli bagaimana caranya, pokoknya barangnya harus bisa diambil dari area milik Satya. Taude menjawab bahwa semuanya sudah ia tangani. Tanpa menunggu waktu, Taude dan pasukannya menuju dermaga Satya sambil membunyikan sirine keras-keras. Gobloknya, Taude justru membuat keributan sehingga memancing Dena anak buah Satya turun tangan. Polisi-polisi itu pun menangkap Dena dan yang lain tanpa alasan jelas. Saat itu, seorang ibu menyuruh putrinya Gangga untuk lari ke rumah Satya. Sesampainya di sana, Gangga memberitahu Gita tentang apa yang terjadi di dermaga.
Di saat bersamaan, Taude menemukan kontainer milik Jimmy. Namun setelah dibuka, isinya kosong. Kesal, ia mengumpulkan semua pekerja dermaga. Taude semakin kelewat batas dan ingin berbuat nakal membuat Dena marah. Untung saja Gita dan kepala keamanan Satya datang tepat waktu dan menodongkan shotgun ke wajah Taude. Setelah adu mulut, Taude akhirnya mundur dan pergi. Sementara itu, Jimmy menyandera beberapa pekerja pelabuhan untuk dimintai informasi mengenai lokasi muatan yang disembunyikan Satya Dada. Salah satu dari mereka akhirnya memberitahu bahwa Satya Dada pergi ke daerah Nasik untuk menyemaikan Abu Pardu. Jimmy langsung menghubungi pamannya yang tinggal di Nasik bernama Patan untuk bersama-sama menghabisi Satya Dada di sana. Setelah melihat tidak ada saksi yang tersisa dari para sandera, salah satu anggota Satya bernama Badra yang menyamar sebagai anak buah Jimmy segera memberitahu Dina dan Dharani bahwa geng Jimmy telah mengetahui keberadaan Satya dan sedang menuju ke sana. Menyadari situasi semakin memburuk, Gita berencana meminta bantuan para politisi yang mendukung mereka. Namun Dharani mengungkapkan fakta bahwa dari sekian banyak politisi dan parlemen yang berpihak kepada Satya, hanya ada satu orang yang berani melawan, yaitu Oji. Dharani kemudian menceritakan pertemuannya dengan Oji di Madurai, 7 tahun setelah Oji pergi meninggalkan Mumbai. Saat itu, polisi Madurai menerima laporan tentang pembantaian sadis di sebuah penginapan yang ternyata dilakukan oleh Oji demi membebaskan para wanita yang hendak diperjualbelikan. Polisi pun tidak berani mengajukan tuntutan, terutama setelah melihat isi tas Oji yang menunjukkan bahwa dia bukan orang sembarangan. It was a free kitchen. Sungguh sakti si Oji ini karena aksinya bahkan membuat polisi India ketar-ketir. Sang kepala polisi akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan Oji dan mengeluarkannya lewat pintu belakang. Setelah kejadian itu, Dharani mendatangi kantor polisi Madurai untuk mencari jejak Oji. Inspektur tidak mengetahui keberadaan Oji tetapi menyebut satu nama, Kanmani. Nama itu membuat Geta membuka laci penuh surat tempat ia menemukan korespondensi rutin yang selama ini dikirimkan Mani kepada Satya Dada. Dari surat-surat tersebut terungkap bahwa Kanmani, seorang dokter cantik, telah menikah dengan Oji dan selalu mengabarkan kehidupan mereka karena Oji masih menganggap keluarga Satya sebagai rumahnya. Di tempat mereka, Oji tetap melestarikan ilmu dojutsu di kediamannya. Namun ajarannya diprotes oleh Eli, ketua Federasi Aikido India, yang menuduhnya menyebarkan teknik palsu dan menantangnya duel. Oji murka ketika Eli menjadikan istrinya sebagai taruhan dalam pertarungan itu. तो उनका बदलता हुआ रूप उनके अपना. Untuk menghindari konflik yang terus membayangi, Kanmani memutuskan pindah ke Nasik. Oji yang ternyata takut istri pun mengikutinya dan di sana mereka membangun hidup baru. Dalam salah satu suratnya, Kanmani juga menyampaikan kabar terindah yang pernah ia tulis, kelahiran putri mereka, Tara. Oh, शादी से पहले आप क्या करते थे? Suatu hari, Kanmani sempat bertanya tentang arti tato-tato di tubuh Oji. Oh, ternyata Kanmani belum mengetahui asal-usul isil-osol suaminya bahwa Oji adalah sosok paling ditakuti di seluruh India. Namun sebelum Oji sempat menjelaskan, Kanmani menghentikannya. Baginya, apapun masa lalu Oji, ia tetap akan menerimanya.
Dharani akhirnya meminta seorang polisi untuk membebaskan orang-orang yang ditahan Taude. Polisi itu kemudian mengungkapkan bahwa hal paling berbahaya adalah pemilik muatan tersebut. Omi, putra sulung Miraj yang kini tinggal di Istanbul, तुम पर भरोसा कैसे किया? इसका भाई भी ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें Omi dikenal sangat kejam, berdarah dingin. Oleh karena itu, mari kita sebut saja dia Samidi. Ia juga menguasai beberapa wilayah dan menjadi pengedar yang disegani. Meskipun ia bekerja di bawah seorang bos bernama David. Dharani pun menegaskan kepada Gita bahwa isi muatan tersebut sangat penting dan cepat atau lambat Samidi pasti akan tiba di Mumbai. Beralih pada Satyadada yang telah sampai di Nasik, ia mengunjungi sebuah rumah sakit yang ternyata adalah tempat Kanmani bekerja. Kanmani sangat senang akhirnya dapat bertemu langsung dengan Satyadada, bukan hanya melalui surat seperti biasanya. Satya menjelaskan bahwa alasannya membiarkan Oji pergi adalah agar Oji tidak terbebani oleh siklus pribadi Satya. Namun kini seluruh Mumbai sangat membutuhkan kehadiran Oji. Terlihat Samidi telah tiba di Mumbai, sementara itu Kanmani meminta Oji untuk segera ke rumah sakit karena Satyadada datang untuk menemuinya. Pada saat yang bersamaan, Samidi dan anak buahnya bergerak menuju pelabuhan. Jimmy dan pamannya yang telah sampai lebih dulu langsung melancarkan serangan tanpa memedulikan siapapun yang ada di depan mata. फोन रखो मैं आया हूँ योद्धा Akhirnya Badra berhasil menyelamatkan Satya dari ancaman Jimmy. Jimmy kemudian diperintahkan untuk mengejar Satya, tetapi sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Di sisi lain, Samidi telah sampai di pelabuhan yang tampak tidak terjaga karena Dina dan beberapa anak buahnya sedang menyusul Satya ke Nasik. Gita sempat berusaha melawan Samidi, namun tidak ada gunanya karena Samidi sudah menyandera Dharani, membuat Gita dan seluruh anggota Satya tak bisa berbuat banyak. Bahkan, Samidi menunjukkan kekejamannya kepada Gangga meski masih kici-kici. Pada saat bersamaan, Jimmy kembali memburu Satya. Jimmy terus menyisir area untuk mencari Satya yang bersembunyi, membuat peluang Satya untuk selamat semakin kecil. Sementara di pelabuhan, Samidi semakin membabi buta. Api besar menggelegar di negara Shahrul Khan itu. Di tengah kekacauan, Miraj sempat memperingatkan anak buah Samidi yang sudah bertindak berlebihan. Namun, hal itu justru menunjukkan bahwa pelabuhan kini telah dikuasai sepenuhnya oleh Samidi. Miraj pun menekan Gita untuk memberitahu keberadaan muatan peledak tersebut daripada Samidi semakin mengamuk.
Sementara itu, Oji tiba di rumah sakit dan terkejut melihat istrinya yang sekarat. Dengan napas terakhirnya, Kanmani memberitahu bahwa Satyadada sedang dalam bahaya. मैं जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो आपके बाबा Dengan dendam yang membara di hatinya, Oji menjadi bayangan maut bagi Jimmy. Dan inilah kebangkitan macan sakti India yang telah lama tidur. Anak buah Jimmy mengatakan kepada Jimmy bahwa Oji bukan manusia, melainkan iblis yang turun ke bumi. Jimmy tetap sombong dan mengaku bisa membunuh Oji, namun pada akhirnya anak bau kencur itu Lah kok bisa gini? Coba pikirkan secara logika. Kembali ke pelabuhan, Gita meminta Samidi untuk menjawab panggilan khusus dari Satyadada. Yap, di tengah itu Satya malah nelpon. Dan dalam panggilan itu, Satya memperingatkan Samidi untuk segera melarikan diri karena seseorang akan kembali. Esok harinya, setelah malam penuh api, Oji harus menerima kenyataan pahit kematian istri tercinta yang membuatnya sangat hancur, dan ia teringat pesan terakhir Kanmani yang memintanya untuk selalu menjaga putri mereka. Sama dengan Oji, Miraj pun harus menerima kenyataan pahit melihat mayat anaknya yang dalam kondisi mengenaskan, bahkan kepalanya hancur lebur. Pamannya yang takut menggambarkan betapa sulitnya mereka menemukan kepala Jimmy. Satyadada kemudian hadir untuk mengikuti penghormatan terakhir sekaligus memperingatkan Miraj untuk berhenti sebelum semua semakin kacau. Dengan kembalinya Oji, semua orang langsung panik termasuk pihak kepolisian. Oji tiba di kantor polisi untuk menanyakan keberadaan Gita dan anggota keluarga lainnya. Taude yang merasa kebal karena dilindungi Samidi mencoba pamer nyali. Namun, Oji tidak perlu mengangkat tangan. Dengan satu perintah singkat, para polisi langsung berbalik melawan Taude karena mereka tahu apa yang terjadi jika Oji sampai bergerak. Melihat Taude masih tengil, Oji memerintahkan polisi lain menggunting tangannya. Sungguh tidak manuk akal, tapi namanya juga film India, ya guys. Para polisi India pun bahkan tunduk pada Oji. Oleh karenanya ketika diambang maut, barulah Taude buka mulut dan mengakui bahwa Gita dan lainnya disekap di gedung konstruksi. Oji dan rombongannya langsung menyergap lokasi itu.
Semua penjaga Oji tumbangkan dengan mudah, seolah hanya seperti melawan kecoa pas lagi boker. Namun salah satu anak buah Samidi sengaja dibiarkan kabur mencari bantuan. Ternyata hal itu dilakukan hanya untuk ditembak dari belakang beberapa detik kemudian, mengulang persis penghinaan yang dulu dilakukan Samidi pada Gangga. Sungguh balas dendam yang ciamik. Di upacara kremasi Jimmy, kehadiran Oji membuat semua orang terdiam. Ia memberi ultimatum kepada Miraj dan Samidi, yaitu hingga kayu kremasi terakhir habis terbakar, perseteruan harus berakhir. Dap kontainer RDX tidak akan kembali dan selama mereka patuh, Oji tidak akan menyentuh keluarga Miraj. उस कंटेनर को भूल जा। Setelah Oji pergi, Arjun menatap punggungnya dengan dendam yang telah dipendam 15 tahun. Ia meyakini Oji adalah pembunuh ayahnya dan demi membalas itu ia mempelajari bela diri Jepang, sejarah samurai, dan strategi perang. Semua dipersiapkan untuk satu tujuan, membunuh Oji. Keesokan harinya, Satyadada kedatangan Menteri Upendra. Upendra meminta kontainer milik Jimmy dan berjanji mengurus sisanya. Satya jelas menolak. Ia menyuruh Upendra tidak ikut campur urusannya dengan Miraj. Namun, Upendra membalas dengan sombong. Katanya, dulu ia takut pada Miraj dan Satya, tapi sekarang ia adalah kepala menteri. Dengan satu telepon, Satya bisa kehilangan dermaga beserta keluarganya. Tiba-tiba, Oji keluar membawa martil besar, membuat Upendra seketika pucat dingin. Dan di sana Oji mengungkit kejadian 10 tahun lalu. बोल गए Oji pun mengingatkan bagaimana ia dan gengnya membantai ratusan orang untuk memastikan Upendra bisa naik ke posisi yang ia duduki sekarang. Jika Upendra lupa, Oji bersedia mengingatkannya kembali. Mendengar itu, Upendra langsung pamit undur diri. Setelah itu, Oji dan anak buahnya memeriksa gudang senjata Samidi. Dena juga diperintahkan untuk membersihkan geng Samidi di Bombay. Mereka pun menemukan markas utama yang menjadi pusat komando rencana peledakan bom RDX. Bukti jelas bahwa muatan tersebut memang disiapkan untuk menghancurkan Mumbai. Dengan itu, Oji tahu perang besar tinggal menghitung waktu. Di sisi lain, pergerakan Oji yang semakin agresif membuat Sabra, bawahan David sekaligus atasan langsung Samidi, mulai meragukan kemampuan Samidi memimpin operasi. Ia pun melapor kepada David yang tanpa ragu memutuskan bahwa Samidi harus disingkirkan sebelum rencana mereka benar-benar berantakan. Kemudian terlihat Inspektur Taude melapor kepada Samidi bahwa muatan itu tidak ditemukan di pelabuhan Satya. Taude dan Samidi sempat bersitegang karena kontainer RDX masih belum terlacak hingga mereka menyadari sesuatu saat meneliti blueprint dermaga. Ada ruangan rahasia di bawah pelabuhan. Pada saat yang sama, Satya menunjukkan kepada Oji ruang bawah tanah tempat ia menyembunyikan seluruh RDX itu. Tak lama kemudian, Sabra datang bersama anak buahnya untuk memutus kerjasama dan menghabisi Samidi. Keributan pecah sempat dilerai oleh Taude, tetapi Samidi yang kehilangan kendali langsung membantai para anak buah Sabra satu persatu. Saat Samidi hendak menghabisi Sabra, teleponnya berdering. David menghubungi. Samidi memohon kesempatan terakhir. Meski kontainer RDX belum ditemukan, ia menjanjikan hadiah ulang tahun. Ledakan terkoordinasi di 9 titik Mumbai. Setelah kota porak-poranda, David dapat menyelundupkan senjata dengan bebas melalui jalur Samidi. Tergiur hadiah ulang tahun itu, David pun memberi kesempatan terakhir. Sementara itu, Oji menjelaskan rencana besar Samidi kepada Satya. Ia menceritakan insiden kota Waji, tempat Samidi hampir membunuh adik Satya, Roy Nadan, saat berebut kekuasaan.
Dari peristiwa itu, Roy terusir dari Waji dan nama Samidi makin terkenal di dunia kriminal internasional. Namun setelah kejadian itu, Samidi tidak pernah berani kembali ke India karena satu alasan, ada seseorang yang jauh lebih mengerikan darinya. Kini keberanian Samidi menginjakkan kaki di India menandakan bahwa ia punya backingan yang sangat kuat. Sementara itu, Arjun menemui ibunya setelah bertahun-tahun tidak berjumpa. Geta yang melihat Arjun langsung bahagia. Arjun kemudian mengajak ibunya naik ke mobil dan berkata bahwa hari ini adalah hari yang sudah lama ia tunggu. Arjun bercerita bahwa ia barusan mendatangi Oji. Ia memperkenalkan diri sebagai anak Cakri. Saat hendak menarik pistol untuk membalas dendam, tiba-tiba Tara muncul. Dari situ, Arjun malah mendapat ide gila. Ia ingin menculik Tara untuk memancing Oji keluar. Arjun tahu kalau ia membunuh Oji secara langsung, Oji tidak akan menderita. Maka dari itu, sebelum membunuhnya, Arjun ingin membuat Oji merasakan sakit yang sama, kehilangan orang yang paling ia sayangi. वही दर्द से अब झेलना होगा. Geta jelas marah besar karena Arjun berbuat bodoh. Di sisi lain, melihat putrinya dalam bahaya, Oji tentu tidak tinggal diam dan terus mengejar. Tiba-tiba mobil Oji ditabrak truk tepat di depan mereka. Melihat ayahnya sekarat, Tara menangis histeris. Arjun pun berkata pada Oji yang sekarat bahwa ia akan membuat Tara merasakan apa yang pernah ia rasakan, yaitu kehilangan ayah. Namun saat Arjun hendak menembak Oji, ternyata para preman yang disuruh menculik Tara justru menodongkan pistol ke Arjun. Rupanya mereka mendapat tawaran lebih besar dari Samidi untuk menculik putri Oji. Ketika Arjun lengah, Geta segera membawa tubuh Oji yang sudah lemas. Dengan bantuan seorang dokter yang ia kenal, mereka berusaha menyelamatkan Oji sekuat tenaga. Di sisi lain, dengan bantuan Taudeh, Samidi akhirnya menemukan ruang penyimpanan RDX di bawah tanah. Dan tak butuh waktu lama, Dharani dan Dena berhasil disandera oleh Samidi. Tanpa ampun, Samidi membunuh Dharani. Di sisi lain, Arjun pulang ke rumah sambil mengamuk. Ia ingin membunuh Oji saat itu juga. Namun, ketika kakeknya mencoba menenangkannya, Arjun yang gelap mata hampir menembak kakeknya sendiri. Geta menampar Arjun keras-keras. Arjun sudah kerasukan amarah dan dendam. Karena itu, Geta akhirnya memutuskan untuk menceritakan fakta sebenarnya. Ayah Arjun, Cakrawarti, adalah satu-satunya anak Satya yang memilih menjadi pengedar garam Cina dan bahkan bekerja sama dengan Mirajkar untuk menghabisi ayahnya demi kekuasaan. Ia tidak pernah peduli pada Arjun, sedangkan Oji justru menjadi orang yang paling setia melindungi keluarga Satya, rela mempertaruhkan nyawa. Kesetiaan itulah yang membuat Cakrawarti semakin beringas. Ia berniat menghabisi Satya sekaligus Oji. Gita sempat menggagalkan rencananya dengan mengurung Cakrawarti di kamar dan menyembunyikan pistol di lemari, lalu pergi untuk memanggil Oji agar segera turun tangan. Namun Cakrawarti memanfaatkan kepolosan Arjun. Ia meminta Arjun mengambilkan pistol yang disembunyikan Gita agar ia bisa kabur. Dalam proses itu, kecelakaan tragis terjadi. Arjun terpeleset dan tanpa sengaja menembak ayahnya sendiri hingga tewas. Ia pingsan seketika. Demi menjaga nama baik Cakrawarti dan masa depan Arjun, Oji memutuskan menutupi kejadian tersebut. Dan saat Arjun sadar, ia melihat Oji sedang memegang senjata di dekat jasad ayahnya. Kesalahpahaman itu membuat Arjun meyakini bahwa Oji adalah pembunuhnya. Menyadari kenyataan pahit bahwa dirinya sendiri yang tak sengaja membunuh sang ayah, Arjun hampir mengakhiri
mengakhiri hidupnya, tetapi Gita berhasil menghentikannya. Setelah itu Arjun bergegas mencari Oji ke kamarnya, namun Oji telah pergi. Satyadada memahami kemana Oji melangkah. Ia kemudian menyerahkan pistol kepada Arjun karena perang besar sudah dimulai. युद्ध शुरू हो गया है अब रुकेगा नहीं Terlihat tim pengebom sudah berada di posisi mereka masing-masing. Samidi pun segera memberi laporan tentang hal tersebut yang jelas saja membuat David senang. Ia menjanjikan Samidi bahwa dirinya akan dijadikan pedagang senjata paling top markotop di Timur Tengah. David kemudian kedatangan tamu besar dari Jepang bernama Yukimura Shinzao, mantan pemimpin Yakuza yang pernah menguasai sindikat internasional. Maksud kedatangannya adalah untuk mencari Oji, namun David menyatakan bahwa kini Oji telah menjadi sejarah. Akan tetapi Yukimura memberitahu bahwa seluruh gangster yang disewa oleh David tidak mengetahui siapa sebenarnya Ojas Gambera. क्या तुम्हारा पप्पा Oji pun sang macan India kembali mengulang sejarah lamanya yang membuat banyak orang ketakutan. Oji kemudian dihadapkan pada pilihan sulit setelah mendengar suara anaknya yang sedang disandera. Di sisi lain, Mirajkar meminta Satya untuk menemuinya dan memastikan kemenangannya bersama Samidi untuk mengambil alih pelabuhan. Oji yang terpojok diberitahu Samidi tentang kematian Kanmani yang ternyata Jimmy gagal untuk menghabisinya. जिमी भाई बुला रहा है जल्दी चल उसकी वजह से भाग गया एक बुढ़े को भी नहीं पकड़ पाए Oh, ternyata yang menembak Kanmani adalah Samidi. Samidi pun semakin marah saat Kanmani menyebut nama Ojas Gambera hingga ia membunuhnya tanpa belas kasihan. Mendengar hal itu, Oji pun jelas mengamuk. Samidi kemudian memperdaya Oji dengan suara Tara yang seolah-olah akan segera dibunuh. Papa, Papa, Oji pun tidak bisa apa-apa, ditambah momen peledakan yang sebentar lagi terjadi. Samidi sengaja membiarkan Oji hidup agar merasakan secara langsung kehancuran yang sesungguhnya. Namun ternyata ledakan tidak terjadi dan Tara pun sudah aman karena suara tembakan sebelumnya berasal dari pistol Arjun yang menghabisi Taude. Arjun pun meminta Oji untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, dengan siapa mereka berurusan.
Ternyata, sebelumnya Oji telah memerintahkan para samurai untuk mengikuti anggota Samidi yang akan melakukan pengeboman. Kepala-kepala mereka kemudian dikumpulkan dan dikembalikan kepada Samidi. अब बचा है सिर्फ रावण वध। कराऊंगा तेरे लिए। Di sisi lain, Yukimura memberitahu kebenaran tentang Oji Orochi Kenji. Yukimura mengira bahwa Oji sudah tiada, namun kenyataannya Ojas Gambera telah membantai seluruh geng Yakuza termasuk anaknya, Kazao. धड़ से अलग कर दिया। Setelah peperangan berakhir, Arjun resmi diangkat sebagai penerus untuk mengelola pelabuhan. Momen itu berkaitan dengan pesan terakhir Oji. Saat menyerahkan Tara kepada Arjun, Oji mengatakan bahwa ia dan Tara akan menghilang dari dunia ini untuk sementara waktu. Ia menitipkan Bombay kepada Arjun, sebuah kepercayaan besar yang menandai bahwa Arjun kini menjadi penjaga kota sekaligus keluarga mereka. Oji berjanji jika suatu hari ada yang berani mengusik Bombay atau mengancam keluarga mereka, ia akan kembali. Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Jangan sok tahu dan main hakim sendiri kalau belum tahu fakta sebenarnya. Lihat tuh si Arjun belasan tahun dendam kesumat sama si Oji, ngira Oji pembunuh bapaknya. Sekalinya tahu kebenaran, malunya sampai ke ubun-ubun. Oji tuh pelindung, bukan pembunuh. Sama kayak Bu Han Pian, lihat kawan sukses sedikit langsung suujon. Wah, pasti ngepet tuh. Atau pasti piaraan tante-tante. Padahal dia kerja keras sebagai kuda tiap malam. Hati Pian tuh perlu dilondri biar nggak kotor terus mikirin orang. Linak waluhnya. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono tolong dong passwordnya. Pulung Gundul pamit dulu. Terbang